orang yang menikah itu kemampuan dia memiliki modal mawadah dan rohmah itu dimaksimalkan, bisa cepat bisa lambat. Tadi saya bilang belum tentu yang sudah menikah lama sudah sakinah, karena setiap rumah tangga baru yang dibentuk maka akan mengalami tahapan-tahapan. Pertama tentunya tahapan honeymoon. Begitu kemarin menikah Mas, tanggal 22 di Muntilan ya. Oh, tanggal 20 ya? Ya, tanggal 20 bulan 2 tahun 2022. Oh, angka cantik. Ya. Boh, cantiknya di mana? Jadi setelah menikah itu semua pasangan akan memulai start yang sama, yaitu apa? Tahapan yang disebut dengan honeymoon atau romantis. Honeymoon itu artinya bulan madu. Tetapi betulkah madunya habis dalam 1 bulan? Ada yang 1 malam selesai, karena sudah dicicil masa pacaran. Halo? Honeymoon itu artinya masa-masa indah, masa-masa bahagia seperti raja sehari kemarin. Hari ini raja lagi seminggu. Jadi tahapan pertama masih sama itu. Semua akan memasuki step pertama adalah masa honeymoon, masa berbulan madu, masa-masa indah. Tergantung, bisa setahun bermadunya atau bisa seminggu atau mungkin 1 jam lalu bubar, bisa jadi ya. Nah, setelah honeymoon akan ada tahapan kedua, yaitu tahapan shock atau tahapan gempa bumi, earthquake. Loh kok iso? Ketika bulan madu itu semua jadi indah. Waktu masa pacaran itu janji-janjinya seperti kampanye kan, janji-janji palsu. Halo? Semua terlihat indah, ya. Bahkan terlambat pun tidak berani untuk marah, indah semuanya. Tetapi begitu sudah menikah akan ketemu kenyataan yang sesungguhnya. Hobinya pete, kentutan, tidur ngorok, itu persoalan-persoalan yang membuat shock, baik laki-laki maupun perempuan. Halo? Dan itu alami. Kenapa? Karena kita berasal dari jenis dan suku yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Dari Muntilan, walaupun sama-sama Sidian, tapi satu Muntilan, satu Jogja. Itu pasti berbeda, tidak mungkin tidak. Dan itu adalah hukum alam. Jangankan berbeda daerah, Pak Marianto punya anak 4, yang ini baru menikah pertama, yang 3 masih belum, silakan yang berminat. Itu walaupun sama dari bapak ibu yang sama, tetapi karakternya beda-beda. Pasti pasangan siapapun akan mengalami shock ini, akan mengalami gempa bumi, tsunami, seperti yang pasangan barat itu. Halo? Jadi semuanya tidak akan indah. Pasti akan ada tahapan kedua yang membuat kaget. Lalu apa yang akan terjadi? Disinilah kemudian banyak yang bubar pernikahan itu, bercerai dalam seusia jagung. Kenapa? Karena tidak mampu untuk mempercepat masuk ke tahapan ketiga. Apa itu tahapan? Saling understanding, memahami. Jadi orang menikah itu bukan mencari persamaan, tetapi menemukan perbedaan. Halo, silakan yang sudah menikah puluhan tahun, atau yang barusan menikah, atau yang besok akan menikah, harus siap dengan kerangka teori seperti ini. Jadi setelah masa-masa kekagetan itu harus secepat kilat Mas, untuk memulai memahami yang lain. Disinilah kemampuan untuk mendengar. Ketika kita waktu sendiri masih menjadikan kita sentral, ego sentral, maka kemudian harus beralih pada ada others, ada orang lain. Maaf ini saya kuliahnya agak umum ya, karena ini yang diceramai ini BUMN semua. Ya, jadi harus segera itu melihat ada orang lain selain saya. Itu akan mempercepat proses understanding, memahami. Kalau sudah saling memahami, segera mungkin untuk melakukan tahapan yang keempat Mas. Halo? Nanti tak uji, tak lulus. Jadi pertama tadi masa-masa honeymoon, yang kedua akan ada kekagetan yang luar biasa gitu.
Yang ketiga akan ada upaya understanding, saling memahami, dan secepat mungkin harus adaptasi. Adaptasi itu ya dua pribadi menjadi satu itu karena ada adaptasi tadi itu, penyesuaian. Ya. Kalau tadi itu hobinya jengkol, satunya petai, lalu ditemukan, di tengah-tengah apa ya? Ya, JP kan gitu, jengkol petai gitu. Jadi harus ada secepat mungkin melakukan adaptasi. Kalau tidak maka bisa bubar di situ. Ya. Atau ya dipaksain seperti Sakinah, ya. Ya, seperti yang sering-sering upload di medsos itu kan mempertontonkan pasangannya Sakinah di foto jebret berdua, baju saringgit sama, seolah-olah Sakinah, padahal ya orang. Halo? Adaptasi. Nah, kalau sudah adaptasi, barulah kemudian suami istri itu melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi, membangun apa yang mau kita tuju. Disitulah kemudian ada transformasi. Mau apa ini? Mau disekolahkan kemana anak ini? Ya, apakah nanti akan ikut bapaknya di BUMN atau ada jadi ustadz atau menjadi pengusaha atau dua-duanya, penguasa sekaligus pengusaha. Ya? Silakan, itu transformasi. Nah, setelah itu dibentuk baru akan landing menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Jadi ada beberapa tahapan untuk menjadi sakinah itu. Bagus. Tapi yo rapopo halus penting wis rapi ya. Jadi pertama hati-hati, akan kita lalui semua honeymoon. Yang kedua akan mengalami gempa bumi, shock. Dan yang ketiga kita harus segera adaptasi, understanding, memahami, kemudian beradaptasi, kemudian baru rekonstruksi dan mentransformasi, baru ketujuh dia landing menjadi keluarga yang harmonis. Nah, ini yang disebut dengan keluarga sakinah. Itu tahapannya. Orang bisa sebuah keluarga sampai ke harmonis cepat, bisa lambat atau kadang gagal. Saya orang ngejeli loh mas. Ini teori yang dibangun dalam psikologi rumah tangga. Ya. Jadi teori ini bisa saja berlaku seperti yang dijelaskan, bisa saja ada pengecualian. Nah, siapa yang bisa memaksimalkan potensi mawaddah, jadi Allah ini menjamin keluarga itu bisa sakinah atau harmonis, yang tadi itu tujuan akhir itu, kalau bisa memberdayakan modal dasar yang tadi itu, mawaddahnya dan rahmahnya, hidupkan dua-duanya itu. Kalau cuma mengandalkan mawaddah, materi, maka muncullah pasangan matre, istri matre, suami matre. Begitu matrenya hilang, habis juga cintanya. Ya. Habis uang, abang melayang. Ada uang, abang disayang. Kan begitu. Kalau mawaddah saja. Tetapi kalau cuma rahmah saja, emang mau makan cinta? Hah? Dari Muntilan ke sini kan perlu BBM ya? Nggak bisa kan dengan I love you terus sampai ke sini, nggak bisa. Tetapi itu juga tidak satu-satunya. Ketika keduanya bisa berkombinasi dengan baik, maka itu yang akan mengantarkan keluarga sakinah. Nah, mawaddah, rahmah itu di dalam tafsir Muhammad Hamka, Buya Hamka, itu bisa dicapai dengan beberapa langkah-langkah. Jadi cinta itu entah matre, entah spiritual, itu bukan jatuh dari langit. Saya yakin mantan berdua dan mantan ketemu kan bukan ujuk-ujuk, tetapi ada upaya untuk bertemu, betul? Walaupun pakai coklat, pakai bunga, pakai bingkisan ulang tahun, kado segala macam, itu namanya merintis, membentuk cinta. Jadi cinta itu bukan fall in love, bukan jatuh, tetapi make a bread gitu loh, membuat roti. Semakin Anda bisa mengadon materi yang baik, maka cinta itu semakin maksimal. Makanya perlu servis. Yang tua-tua yang sudah menikah itu harus ada servis. Supaya apa? Supaya cinta tadi itu, mawaddah dan rahmahnya terus tumbuh dan berkembang. Kalau tidak, dia akan layu seiring dengan perjalanan waktu. Halo Bapak Ibu? Oke ya, jawab sendiri-sendiri pertanyaannya. Sudahkah saya sakinah? Apa ciri-ciri sakinah? Apakah kita termasuk yang
melangkahi tahapan-tahapan itu secara utuh, atau ada yang bisa bypass. Karena kan sekarang lagi musim jalan tol, ya baru nikah langsung harmonis, bisa saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian maka orang yang bisa menikah dan mencapai sakinah itu digaransi oleh agama sebagai orang yang sudah memiliki kesempurnaan agama separuhnya itu. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Barang siapa yang menikah tentunya dengan pernikahan yang sakinah tadi itu, maka dia berarti sudah bisa menyempurnakan 50% dari agamanya. Tinggal sedikit lagi untuk ditambah. Tetapi kalau tidak bisa sakinah, maka keluarga tidak mengantarkan pencapaian persentase separuh dari beragama. Karena kita sibuk untuk mengurus keluarga, sibuk untuk mengurus pasangan, sibuk untuk merancang masa depan keluarga. Kenapa? Karena terjebak di dalam understanding, pemahaman yang lama, adaptasi yang lama, tidak jelas transformasi kemana mau diarahkan keluarga. Akhirnya apa? Berlama-lama di situ. Makanya tidak landing-landing kepada keluarga yang harmonis atau sakinah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk rumah tangga, yaitu keluarga yang sakinah tadi itu, yaitu keluarga yang aman, damai, tentram, adem, ayem, sejahtera, ya. Tetapi kadang-kadang itu hanya ada dalam impian tanpa upaya. Nah, upayanya apa tadi itu? Alihkan diri dari self-center menjadi other centers. Yang kedua, harus banyak listening, banyak mendengar, ya. Dan yang ketiga, harus ada kebersamaan, bermusyawarah, ya, urun rembuk, jangan ego, terutama laki-laki biasanya. Ya. Jadi saling memberikan, saling asah, saling asih, saling asuh. Mudah-mudahan dengan konsep seperti ini, Mas dan Mbak, ya, kedua pasangan ini, ya, dengan memahami konsep seperti ini, teori seperti ini, bisa melakukan membuat keputusan apakah sakinah itu kita akan capai secepatnya atau agak lambat. Itu lagi-lagi tergantung pemilik mawaddah dan rahmah tadi itu, ya. Kita yang hadir ini, tempat ini, kedua orang tua hanya mampu berdoa, selebihnya Anda yang menjalani. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, apa yang menjadi cita-cita keluarga baru itu bisa tercapai, yaitu keluarga yang sakinah. Semoga Allah menumbuh kembangkan mawaddah dan rahmah tadi itu, ya. Sekali lagi, mawaddah rahmah bukan jatuh seperti durian runtuh, tetapi dia harus dibentuk, ya. Tiada waktu tanpa bentukan-bentukan mawaddah, harus dipupuk terus, ya. Baik yang berbentuk material maupun yang spiritual. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik li kulli wahidin fi sahibi. Allahumma barik li kulli wahidin minhuma fi sahibi. Allahumma barik li kulli wahidin minhuma fi sahibi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.